Meng Meng! Ku beritahu kau, jika sesuatu terjadi pada Meng Meng, aku akan memenjarakanmu. Meng Meng! Ayah, Ibu? Ayah takkan melihatmu lagi. Sayang, anak kita hanya ingin tinggal bersamamu. Kau merancang kecelakaan mobil. Mencelakai putri kandung sendiri. Tidak sakitkah hatimu? Benih Kincuan, mati ya sudah. Mana ada kamu? Lebih penting dari anakku. Kapan kau bercerai? Aku dan anakku ingin selalu bersamamu. Tunggu sebentar lagi. Aku berpikir, biarkan dia mengadopsi anak kita. Dan perusahaan masih di tangannya. Lagi pula, dokter bilang penyakitmu setahun lagi harus transplantasi ginjal. Cincuan satu-satunya yang cocok jadi donor ginjalmu. Ayolah, sudahlah. Tunggu saja. Tunggu sampai dia mendonorkan ginjalnya. Lalu ambil perusahaannya. Keluarga kita bisa bersatu. Biarkan Kincuan membesarkan anak kita dulu. Setelah setahun, keluarga kita tinggal di rumah Kincuan, menghabiskan uang Kincuan. Dan Kincuan seperti anjing akan diusir. Dia takkan pernah tahu bagaimana putrinya meninggal. Aku mendengarmu. Istri masa kecilku ternyata di belakangku berselingkuh dengan murid yang kubiayai. Membunuh putriku, mengincar ginjalku, dan merebut perusahaanku. Suami, Lucien melihatmu sedih terus, khawatir kau tak bisa keluar dari kesedihan kehilangan putri, sengaja dari panti asuhan, mengadopsi anak untuk kita. Cepat panggil ayah. Ayah. Aku pasti akan memperlakukan Rui seperti anakku sendiri. Itu bagus sekali. Suamiku. Suami, apa yang kamu lakukan? Meng Meng baru saja meninggal. Kamu sudah membakar pakaiannya kemarin. Sekarang kamu ingin membakar fotonya juga? Meng Meng baru meninggal beberapa hari. Kamu sudah tidak sabar untuk membuang semua barang yang berhubungan dengannya dari rumah. Tidak bisakah kamu meninggalkan aku kenangan? Tidak pantas menyimpan barang-barang Meng Meng di rumah. Karena kita sudah mengadopsi Rui. Kita harus bertanggung jawab sepenuh hati kepada Rui. Suamiku, akhirnya kamu bisa melupakannya. Dulu kamu sangat menyayangi Meng Meng. Dari dia lahir sampai sekarang, kamu yang selalu merawatnya tanpa henti. Aku ingat ketika Meng Meng kecil, dia pernah sakit. Kamu menjaganya tanpa tidur, di samping tempat tidurnya. Kamu menjaganya selama berhari-hari. Sampai-sampai kamu sendiri jatuh sakit. Suamiku. Kali ini aku sudah mengira kamu akan menyerah. Tapi sekarang aku lega. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Dan kita juga punya Rui. Kamu benar. Mulai sekarang Rui adalah anakku sendiri. Dan kamu adalah ibu Rui. Kamu juga ayah Rui. Ayah, kamu datang. Aku sangat merindukanmu. Rui. Ayah, Lucien, bukankah anak ini kamu bawa dari panti asuhan? Kak Juan, Rui salah memanggil. Ayahnya adalah kamu. Aku salah memanggil. Ayah. Bukankah kamu sedang dinas hari ini?
Ini aku. Suamiku. Aku berpikir kamu sedang tidak enak hati. Urusan perusahaan banyak dan sibuk. Tidak punya waktu dengan Rui. Jadi aku sengaja memanggil Lu Chen untuk datang. Menemani Rui ke taman bermain. Boleh kan suamiku? Ya. Terima kasih. Lu Chen, terima kasih atas kerja kerasmu. Kak Chuan, kenapa kamu sungkan padaku? Ini semua yang seharusnya aku lakukan. Kalau begitu ayo cepat pergi. Ini keluarga Qin. Takut apa? Si bodoh itu sudah tidur. Sayang sudah larut. Kenapa kamu belum tidur? Aku sedang menunggu kalian. Kak Chuan, maaf membuatmu menunggu. Ini semua salahku. Ginjal saya kambuh hari ini. Kak Jingge dan Rui mengantar saya ke rumah sakit. Maaf mengganggu waktumu. Maaf ya. Kondisimu tidak baik. Banyaklah istirahat. Iya, tapi aku yang sakit-sakitan ini. Kak Chuan, aku iri padamu punya Kak Jingge, istri yang setia dan lembut. Sekarang ditambah Rui. Hidupmu sungguh beruntung. Tidak sepertiku yang tidak punya keturunan. Kalau aku besar, aku akan menjagamu. Rui. Ibu tahu kamu bermaksud baik. Tapi yang terpenting bagimu sekarang adalah ayahmu. Mengerti? Mengerti. Kamu selama ini, aku yang membiayai. Aku yang membawamu dari gunung ke sini. Jika hidupmu tidak baik, aku merasa tidak enak. Kalau ada apa-apa nanti, bilang saja. Kak Chuan, kamu baik sekali. Orang baik sepertimu. Keberuntungan akan datang kemudian. Lu Chen, keberuntunganmu juga akan datang kemudian. Sejak aku menyuruh Lu Chen untuk mencari kita jika ada apa-apa, dia tidak sungkan lagi. Setiap hari menelepon, Gu Jingge keluar semakin sering. Setiap kali berdandan dengan cermat 1 jam. Sayang, Lu Chen hari ini ulang tahun sendirian. Aku akan menemaninya. Mungkin akan pulang terlambat. Jangan menungguku. Tapi Gu Jingge lupa, hari ini juga ulang tahun Meng Meng. Pasien gagal ginjal stadium akhir, terus menolak pengobatan. Tolong bujuk dia. Kak Chuan, Kak Jingge. Apakah kalian datang untuk melihat wajah terakhirku? Kenapa kamu menolak pengobatan? Dokter bilang tidak menemukan sumber ginjal yang cocok untukku. Aku tidak mau menunggu lagi. Terlalu sakit. Kak Chuan, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Tapi aku akan segera mati. Aku di kehidupan selanjutnya akan membalas budimu seumur hidup. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Lu Chen? Bukankah sebelumnya sudah diperiksa? Ginjal Qin Chuan denganmu cocok kan? Dia sangat baik dan sangat menjagamu. Dia pasti akan membantumu. Tidak bisa. Kak Chuan sudah banyak membantuku. Sudah cukup. Aku tidak boleh membebaninya lagi. Lebih baik aku mati sendirian saja. Aku tak mau Kak Chuan menderita. Aku ini orang yang buruk. Kenapa Kak Chuan harus donor ginjal? Lebih baik aku mati saja. Paman Lu, jangan mati. Ayah akan selamatkan Paman Lu. Benar kan? Ya, aku akan melakukannya. Benarkah sayang? Benarkah Kak Chuan? Benar. Ini perjanjian donor organ. Sayang tanda tangani ini. Tunggu sebentar. Ada satu hal lagi. Operasi ini memang tidak besar, tapi juga tidak kecil. Jika terjadi sesuatu padamu, aku takut perusahaan terpengaruh. Lalu aku dan Rui akan kehilangan tempat tinggal. Sebaiknya,
Kamu alihkan perusahaan padaku dulu. Aku juga takut terjadi sesuatu padamu. Lalu kerja kerasmu akan disia-siakan orang lain. Sayang, kau masih tidak percaya padaku? Meng Meng sudah meninggal. Aku hanya punya kamu. Baik, aku setuju. Benarkah? Benar. Kita bisa menandatangani perjanjian sementara. Setelah rapat pemegang saham sebulan lagi, aku akan umumkan sendiri. Alihkan semua saham padamu. Sayang, kau baik sekali. Sayang, lalu perjanjian ini cepat tanda tangani. Mereka tertawa aku bodoh. Aku tertawa mereka naif. Kamu buru-buru banget ya? Suamiku masih ada di sini. Buruan apa sih? Kamu baru saja operasi. Aku baik-baik saja. Coba saja kalau nggak percaya. Aku belum pernah coba di kamar rumah sakit. Kecilkan suaramu. Bagaimana kalau Chin Chuan Bengan? Nggak takut ketahuan? Dasar bodoh. Dia tidur nyenyak banget. Dia nggak bakal tahu. TAPI. Kenapa dia harus nanti sebulan lagi di rapat saham umumkan transfer saham daripada langsung tanda tangan? Kalau tidak, kita bisa langsung. Tahan dulu. Cuma sebulan lagi. Oak. Biarin dia tertawa dulu. Nanti, rumah dan mobilnya, harta, semua jadi milikmu. Aku juga mau main denganmu di depannya. Jahat banget sih kamu. Mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Buka mulut. Setelah operasi, Guqing Simakin Malaber Pura-Pura. Merawat Lucien setiap saat. Nggak pernah menjenguk. Sayang. Besok adalah rapat umum perusahaan. Jangan sampai lupa. Umumkan di depan semua orang. Berikan perusahaan padaku. Kak Chuan. Tenang saja. Yurison Chin Group. Pasti kubantu kakak ipar. Kalian baik sekali. Serahkan perusahaan pada aku percaya. Baik. Sayang. Sampai jumpa besok. Momen terakhir yang kita tunggu, akhirnya tiba. Semuanya, ada pengumuman penting. Mulai hari ini, Qin Chuan mengundurkan diri dari Qin Group, Melipaskan Semua Jabatan, dan menyerahkan seluruh harta, serta saham perusahaan. Kepada istri saya, Gu Qingge, adalah pemilik. Mulai sekarang dia yang akan menjabat sebagai CEO Grup Qinsi. Tuan Qin, Grup Qinsher. Ini kan hasil jerih payahmu sendiri. Kenapa diserahkan ke orang lain? Tuan Qin, apakah ada sesuatu yang sulit diungkapkan? Kalau Grup Qinsi tanpa Tuan Qin, bagaimana masa depan perusahaan ini? Sudah jelas semuanya?
Kalau sudah paham, maka saya sebagai pemimpin baru grup ini akan mengumumkan hal yang sangat penting. Sekarang saya umumkan, grup Qin Shi memecat Qin Chuan untuk selamanya. Mulai saat ini, grup Qin Shi berganti nama jadi grup Gu Shi, menunjuk Lu Chen sebagai presiden direktur yang akan menjalankan semua tugas perusahaan. Qin Chuan. Qin Chuan, kamu belum tahu ya? Istrimu Gu Qingge sudah lama jadi orang saya. Makanya, grup Qin Shi ini sekarang juga jadi milikku. Oh. Dan satu lagi. Rui juga anak kandung. Terima kasih sudah membesarkan anak, istri, dan perusahaan. Kini semuanya jadi milikku. Kurang ajar, tanpa bantuan Tuan Qin. Mungkin kamu bisa sesukses ini? Berani selingkuh sama bos sendiri. Surya rawat anak luar naika. Dasar tidak tahu mau. Kalian keterlaluan. Rupanya. Ini rencanamu dari dulu ya? Sebenarnya sebelum kita menikah dulu, saya sudah bersama Lu Chen sejak lama. Bahkan sudah punya anak, Rui. Walaupun kamu memang sangat baik padaku, tapi pada akhirnya, kamilah keluarga sejati. Kamu jago bisnis. Tapi dalam permainan cinta, kamu yang kalah telak lagi. Kamu bukan ayah kandungku. Ayahku adalah Lu Chen. Aku benci kamu. Sekarang kamu miskin. Pengemis di jalanan, lebih kaya dari kamu. Kalau pintar, cepat tanda tangani perjanjian ini. Cerai dengan Qingge. Kamu cuma orang luar. Pergi sana. Jaga harga diri. Cepat tanda tangan. Ayo kita cerai. Kamu pergi tanpa apa-apa. Setelah ini kita selesai. Gu Qingge, kamu dan Lu Chen dulu hanya mahasiswa miskin. Tuan Qin yang mengangkatmu. Tak disangka, kalian berdua lebih buruk dari binatang. Tuan Qin, katakan saja, kami usir mereka sekarang juga. Tuan Qin, jangan setuju untuk cerai. Grup Qin Shi kami hanya mengakui Anda. Benar. Bisa diam tidak? Dasar kumpulan orang tua. Ini bukan lagi Qin Shi. Ini grup Gu Shi. Ini perusahaanku. Kalau berani bicara lagi, kalian semua akan kusak. Diam saja ngapain? Kau pikir rombongan orang tua ini akan membelamu? Cepat tanda tangani surat cerai. Kalau tidak, kau bahkan takkan bisa jadi gelandangkan. Baik, aku tanda tangan. Dasar bodoh, dia benar-benar menandatanganinya. Qin Chuan, dasar penjahat. Kupikir kau punya persiapan, tapi ternyata kau sampah tak berguna. Sekarang, rumahmu, mobilmu, istrimu, perusahaanmu, semua milikku. Uang ini, anggap saja bayaran untuk rawat anakku setahun. Dan donorkan ginjalmu untukmu. Dasar pikun. WK. Wajah Qin Chuan, tak kusangka kau selemah ini. Dulu kau kan CEO grup perusahaan, andai saja. Aku tak perlu tahan lama-lama. Sudahlah. Ambil 250 ini. Pulang jadi. Tikus selokan. Santai saja. Kalau kalian sudah beri kejutan besar, aku punya hadiah. Balasan untuk kalian.